Teluk Siri, Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan badan jalan nasional yang terjadi di Jalan Simpang Padang Painan, ini diduga adanya kegiatan pihak PLTU Teluk Siri yang lalu lalang dalam pelangsiran batu bara di lintasan jalan tersebut dengan menggunakan puluhan kendaraan mobil truk yang bermuatan 30-45 ton, termasuk dengan berat badan mobil. Ini sudah jelas tidak sesuai dengan kapasitas kekuatan badan jalan, sedangkan badan jalan yang dilalui hanyalah badan jalan kelas 3, berarti ini bukan akses yang boleh dilalui oleh mobil truk yang bermuatan 30 dan 40 ton, melainkan, ini jalan untuk objek wisata menuju Mande dan sekitarnya. Ini adalah program Presiden Joko Widodo pada masanya, di mana hal itu untuk mendukung program pembangunan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata. Sangat disayangkan kalau kondisi jalan tersebut saat ini sudah mulai rusak. Dikhawatirkan bila suatu saat akan terjadinya longsor di sekitar jalan objek wisata ini. Kalau kemungkinan ini terjadi, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Sedangkan kondisinya pada saat ini tampak di beberapa titik pinggir jalan yang rusak. Bahkan diduga, ada longsoran tanah yang sengaja ditutupi dengan plastik geotek agar tidak kelihatan oleh masyarakat tipu muslihatnya. Sedangkan hal sebelumnya, pihak PLTU dengan dinas-dinas terkait sudah pernah melakukan rapat koordinasi antisipasi kemacetan lalu lintas pada tanggal 22 Juni tahun 2023 yang bertempat di Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat, bersama, diantaranya, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Kota Padang, Badan Penelitian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, DPD Organda Provinsi Sumatera Barat, Jasara Harja Cabang Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, serta Sekretaris Forum LLAJ dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Namun diduga, kesepakatan itu dikangkangi begitu saja, seakan ada permainan apa di balik semua itu sehingga pihak PLTU dengan begitu lancarnya lalu lalang dengan tidak mematuhi aturan yang telah mereka sepakati. Ini sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidananya, pelaku yang merusak jalan atau mengganggu fungsi jalan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan bukan itu saja, terkait dengan kegiatan PLTU dengan pelangsiran batu bara tersebut, disinyalir adanya kegiatan bongkar muat batu bara di Pelabuhan Teluk Siri yang diduga tidak sesuai sistem pelaksanaannya, dengan timbulnya kelalaian yang mengakibatkan terbuangnya batu bara tersebut ke dalam laut, sehingga tercemarnya keasrian air laut di sekitar pantai Teluk Bungus, yang berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan di sekitarnya sampai saat ini. Ini telah melanggar ketentuan pasal pencemaran air laut. Sanksi pidana untuk pencemaran laut di sekitar pantai di Indonesia dapat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang serius dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait sanksi pidana pencemaran laut. 1. Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi pidana ini berlaku bagi pelaku yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang serius. 2. Pasal 60 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Membuang limbah atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. 3. Kejahatan lingkungan laut. Tindakan pencemaran laut dapat dianggap sebagai kejahatan lingkungan laut. Dan 4. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga mengatur tentang tanggung jawab pemilik kapal dalam menjaga lingkungan laut dan bertanggung jawab atas pencemaran yang disebabkan oleh kapalnya. Dan kemudian itu,
Kegiatan PLTU di Teluk Sirih yang saat ini di wilayah Bungus Teluk Kabung juga menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan banyaknya debu pembakaran yang berterbangan sampai masuk mencemari setiap ruangan rumah-rumah masyarakat di sekitar Bungus Teluk Kabung. Ini dapat dikatakan pencemaran udara yang dapat menimbulkan sesaknya pernapasan yang dapat merusak paru-paru masyarakat yang berada dalam kawasan di sekitar Bungus Teluk Kabung. Akibat pembakaran serbuk-serbuk di PLTU Teluk Sirih itu, sanksi pidana bagi pelaku pencemaran udara, Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ancaman hukuman jika dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pemirsa, kami dari media Sorotan TV Tandem LI Bapan mengabarkan.